Selamat datang, selamat jumpa lagi di video pembelajaran. Mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe, klik like, kasih komentar, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Siswa-siswi dan adik-adik sekalian, kita sudah membahas tentang kromosom yang merupakan bagian dari substansi atau materi genetik. Nah, saat ini yang kita akan bahas adalah tentang gen, DNA, dan RNA. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan fungsi gen, DNA, dan RNA. Yang kedua, agar siswa dapat menjelaskan struktur gen, DNA, dan RNA. Dan yang ketiga, agar siswa dapat menjelaskan hubungan antara kromosom, gen. Nah, kita akan mulai pembahasan dari gen. Nah, apa itu gen? Gen adalah unit terkecil yang berperan dalam pewarisan sifat yang tersusun atas beberapa DNA yang terpintal dengan protein histon dan terdapat di dalam lokus kromosom. Setiap gen memiliki informasi tertentu berkaitan dengan sifat yang tampak pada individu. Nah, apa fungsi gen? Nah, fungsi gen antara lain mengatur metabolisme, yang kedua mengatur pewarisan sifat. Sedangkan apa saja sifat-sifat atau ciri-ciri gen? Sifat-sifat gen antara lain mengandung informasi genetik, yang kedua dapat menduplikasikan diri, yang ketiga terdapat di dalam lokus kromosom, dan yang keempat berupa sara yang stabil di dalam kromosom. Nah, mari kita memperhatikan bagaimana struktur gen dan hubungannya dengan DNA. Kembali kepada pertanyaan, apa sebenarnya gen itu? Nah, sebagaimana kita tahu bahwa gen merupakan unit bahan yang membawa sifat keturunan. Istilah gen pertama kali dikemukakan oleh W. Johansen tahun 1909. Bentuk fisik gen berupa molekul asam DNA atau ADN. Jadi, sebenarnya yang dimaksud dengan gen tidak lain adalah fragmen atau potongan-potongan DNA atau molekul DNA yang menyandi sifat-sifat tertentu. Nah, sekarang mari kita memperhatikan lagi hubungan antara gen, DNA, dan kromosom, serta di manakah letak gen. Gen terletak di dalam kromosom, tepatnya pada bagian yang disebut kromomer atau nukleosom. Kromomer itu sendiri berupa butiran atau manik-manik yang dililit pada benang-benang DNA. Sedangkan DNA inilah yang merupakan gen pembawa informasi genetik pada suatu individu. Nah, letak gen pada kromosom disebut glokus. Mempelajari pola pewarisan sifat pada manusia atau makhluk hidup, maka sangat penting untuk mengetahui simbol gen. Karena sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup sangat banyak, jadi simbol yang dimiliki makhluk hidup pun akan banyak. Kromosom mengandung ribuan gen, setidaknya pada manusia terdapat 100.000 gen. Bagaimana simbol gen itu? Untuk simbol gen dominan, diambil dari huruf pertama sifat yang dominan, misalnya sifat rambut. Keriting karena dominan, maka huruf K besar diambil untuk sifat dominan keriting. Sedangkan untuk sifat rambut lurus diberi simbol huruf K kecil. Kemudian ada beberapa pengertian yang harus kita ketahui berhubungan dengan penulisan simbol dalam pola pewarisan sifat. Karena kita ketahui bahwa di dalam tubuh terdapat ada dua macam sel berdasarkan komponen atau perangkat kromosomnya, yaitu sel somatis yang bersifat diploid, artinya bahwa kromosomnya berarti gennya selalu berpasangan. Gen heterozigot adalah gen yang memiliki kombinasi gen dominan dan gen resesif.
Sedangkan gen homozigot adalah gen yang memiliki kombinasi antara gen dominan dan gen dominan atau gen resesif dan gen resesif. Kemudian kromosom homolog adalah kromosom yang memiliki struktur dan ukuran yang sama. Kemudian fenotip adalah sifat yang tampak di luar. Sedangkan genotip adalah sifat yang terdapat di dalam, yang merupakan kombinasi dari gen-gen. Sifat tampak di luar tidak selamanya sama dengan genotip, atau fenotip tidak selamanya sama dengan genotip. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa di dalam tubuh terdapat dua macam sel berdasarkan perangkat kromosomnya, yaitu sel somatis yang bersifat diploid, artinya kromosomnya berpasangan. Itu berarti pula bahwa gen-gennya berpasangan. Gen-gen yang terdapat pada kromosom yang bersesuaian dalam kromosom homolog itulah yang disebut dengan alel. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan alel? Alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom yang homolog. Nah, apa itu kromosom yang homolog? Adalah kromosom yang memiliki struktur dan ukuran yang sama. Untuk mengetahui apakah gen-gen sealel, maka biasanya ditandai dengan huruf yang sama. Contoh, gen A besar sealel dengan gen A kecil, ataukah juga gen A berpasangan dengan gen A besar. Atau contoh yang lain seperti D besar sealel dengan D kecil, ataukah juga D besar dengan D kecil. Untuk kita pahami bersama bahwa dalam lokus yang bersesuaian ini atau gen-gen yang sealel ini bisa membawa sifat yang sama jika gen-gen itu sama-sama dominan atau sama-sama resesif. Tapi jika dalam keadaan yang heterozigot, maka gen-gen yang sealel ini membawa sifat yang berlawanan. Sekarang kita lanjutkan materi ke DNA. DNA adalah singkatan dari deoksiribosanoukleik asid, atau kalau mau dibahas Indonesiakan disebut asam deoksiribosanoukleat ADN. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita melihat fungsi DNA terlebih dahulu. 1. Membawa informasi genetik dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Yang kedua, mengontrol aktivitas hidup secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, mensintesis RNA. Dan yang keempat, berperan dalam proses sintesis protein. Sekarang kita akan membahas komponen penyusun struktur DNA dan RNA. Komponen penyusun dasar molekul DNA dan RNA adalah sama, yaitu komponen basa nitrogen, terdiri dari golongan purin, dan yang kedua adalah pirimidin. Kemudian, komponen yang kedua adalah gula pentosa, pada DNA deoksiribosa, dan pada RNA adalah ribosa. Komponen ketiga adalah fosfat, yaitu merupakan PO4. Menurut Watson dan Crick bahwa molekul DNA adalah merupakan untaian dua pita saling berpilin yang disebut dengan double helix, yang merupakan polimer dari nukleotida yang saling berhadapan dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Basa nitrogen pada asam nukleat saling berpasangan antara purin dengan pirimidin dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen antara adenin dan timin dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen. Sementara untuk ikatan hidrogen antara sitosin dengan guanin dengan 3 ikatan hidrogen. Pita yang saling berhadapan kedudukannya antiparalel, artinya satu ujung pita berujung dari 53 dan yang lainnya berujung dari 35. Angka 35 dan 53 itu merupakan posisi atau letak fosfat pada nomor karbon gula pentosa. Nah, mari kita perhatikan struktur nukleotida berikut ini.
Nomor 1 ditempati oleh basa nitrogen. Kemudian nomor 3 dan 5 ditempati oleh fosfat. Nah, berikut adalah struktur atau model basa-basa nitrogen yang menyusun asam nukleat, baik DNA maupun RNA. Kita melihat pirimidin strukturnya terdiri dari satu cincin, sedangkan purin strukturnya terdiri dari 2 cincin. Pada pirimidin ada timin dan sitosin dan urasil pada RNA, sedangkan pada purin ada adenin dan guanin. DNA dan RNA adalah merupakan polimer, sedangkan monomernya merupakan nukleotida. Jadi boleh dikatakan DNA dan RNA adalah polimer nukleotida. Nah, apa itu nukleotida? Adalah ikatan satu basa nitrogen dengan satu gula pentosa dengan satu gugusan fosfat. Jika nukleotida tanpa fosfat, maka disebut nukleosida. Nah, berikut beberapa jenis nukleotida. Adenin nukleotida atau adenosin monofosfat jika basa nitrogennya adalah adenin. Kemudian jika basa nitrogennya guanin, maka namanya guanin nukleotida atau asam guanilat atau disebut juga guanosin monofosfat. Kalau sitosin basa nitrogennya, maka namanya sitidin nukleotida atau sitidin monofosfat. Kemudian kalau timin, maka namanya menjadi timin nukleotida atau timidin monofosfat. Dan jika pada RNA basa nitrogennya adalah urasil, maka namanya urasil nukleotida atau uridin monofosfat. Nah, mari kita memperhatikan kembali struktur molekul DNA yang dikemukakan oleh Watson dan Crick. Setiap satu putaran penuh, satu lingkaran penuh maksudnya, itu panjangnya 34 Armstrong dan terdiri dari atau diisi oleh 10 pasangan basa nitrogen. Berarti jarak antara setiap pasangan basa nitrogen adalah 3,4. Kemudian lebar kedua pita adalah 20 Armstrong. Untuk mendukung fungsi DNA sebagai pembawa materi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya, maka DNA melakukan replikasi. Apa itu replikasi? Replikasi adalah proses penggandaan satu untai double helix DNA menjadi dua untai double helix DNA. Ada 3 teori yang menyatakan tentang replikasi. Yang pertama adalah teori konservatif, mengatakan 2 pita double helix yang lama tidak berubah dan langsung membentuk double helix atau 2 pita yang baru. Kemudian teori yang kedua yaitu teori dispersif, mengatakan 2 pita double helix terputus-putus, lalu potongan tersebut memisah dan membentuk potongan baru yang akan bersambungan dengan potongan yang lama. Kemudian yang ketiga, teori semi-konservatif mengatakan pita double helix memisah menjadi pita tunggal, kemudian membentuk pasangan pita baru yang komplemen. Nah, teori semi-konservatif inilah yang merupakan teori yang paling diterima untuk proses replikasi. Sebelum kita membahas replikasi semi-konservatif, kita melihat dulu komponen-komponen yang dibutuhkan ketika replikasi itu akan berlangsung. 1. DNA template adalah molekul DNA yang akan direplikasi. Kemudian, molekul nukleotida adalah komponen basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Kemudian, DNA polimerase adalah enzim utama yang akan mengkatalisis polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA.
Kemudian, enzim berikutnya adalah enzim primase, adalah enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Kalau di E. coli namanya primosom. Primer digunakan untuk menempelkan nukleotida pertama pada untaian DNA baru. Kemudian, enzim girase adalah enzim topoisomerase yang memutar untaian DNA sehingga ketegangan double helix menjadi menurun. Kemudian enzim helikase adalah enzim yang berfungsi untuk membuka untaian DNA. Kemudian SSB adalah singkatan dari Single Stranded Binding Protein, merupakan molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka sehingga tidak tertutup kembali. Kemudian enzim DNA ligase adalah enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen atau potongan-potongan DNA. Ada dua kemampuan DNA. Yang pertama adalah kemampuan autokatalitik, adalah kemampuan untuk membentuk dirinya sendiri atau menduplikasi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan heterokatalitik, adalah kemampuan untuk membentuk komponen di luar dirinya sendiri. Nah, replikasi ini merupakan kemampuan autokatalitik DNA. Replikasi yang akan kita bahas adalah replikasi semi-konservatif. Dimulai dari pembentukan kantong-kantong replikasi yang disebut juga origin of replication yang ditemukan oleh Elizabeth dan R.B. White. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan pita DNA yang dilakukan oleh enzim helikase. Seterusnya, enzim tropoimerase akan mengurangi tegangan untai DNA. Selanjutnya, untai DNA tunggal yang sudah terbuka akan dilekati lagi oleh SSB yang berfungsi untuk mencegah terbentuknya heliks ganda kembali. Seterusnya, enzim primase akan mendahului proses pemanjangan nukleotida baru dengan menempelkan basa nitrogen pertama pada pita DNA yang baru. Seterusnya, DNA polimerase akan membentuk nukleotida dengan menambahkan satu basa nitrogen pada nukleotida seterusnya. Ada dua macam pita yang terbentuk, yaitu pita yang disebut dengan pita leading strand yang terbentuk dengan terus-menerus. Pembentukan pita ini searah dengan arah terbukanya pita ganda pada DNA. Kemudian pita yang kedua terbentuk adalah pita yang disebut dengan pita Okazaki sesuai dengan nama penemunya, yang terbentuk dengan terputus-putus. Fragmen-fragmen dari pita baru ini kemudian akan disambung oleh enzim ligase. Arah pembentukan kedua pita berlawanan karena arahnya selalu menuju ke pita 53. Demikianlah proses pembentukan pita baru dalam semi-konservatif. Nah, mari kita melihat contoh pasangan basa nitrogen yang terbentuk pada pita-pita baru. Nah, kita lihat ini adalah pita induk 1 dan pita induk kedua. Masing-masing akan membentuk pita anak yang baru. Pita anak yang baru kita sebut pita anak 1 itu sama persis dengan pita induk kedua. Sedangkan pita anak kedua sama basa nitrogennya dengan pita induk 1. Sekarang materi kita lanjutkan ke RNA atau disebut juga ribonucleic acid. Kalau bahasa Indonesia disebut ARN, asam ribonukleat. Nah, kita lihat dulu bagaimana struktur RNA. RNA memiliki rantai tunggal. Kemudian setiap pita RNA adalah juga merupakan polinukleotida. RNA tersusun atas molekul-molekul gula pentosa, yaitu gula deribosa, kemudian gugus fosfat, kemudian basa nitrogen yang terdiri dari purin, adenin,
dan guanin. Sedangkan pirimidin terdiri dari urasil dan sitosin. Sekarang kita lanjutkan ke macam-macam RNA. 1. RNA duta atau disebut juga mRNA dari kata messenger RNA dibentuk di DNA di dalam nukleus. Fungsinya adalah membawa kode-kode genetik dari DNA. Kemudian yang kedua adalah RNA ribosom atau disingkat rRNA. Ini dibentuk oleh DNA dan merupakan komponen dari ribosom. Kemudian yang ketiga adalah RNA transfer atau tRNA dibentuk oleh DNA, kemudian posisinya atau lokasinya di sitoplasma, berperan atau berfungsi untuk menerjemahkan kode-kode genetik yang dibawa oleh RNA duta, atau dengan kata lain berfungsi untuk mengikat asam-asam amino. Bentuk RNA duta itu berbentuk linier atau seperti garis. Sedangkan model atau bentuk dari RNA transfer modelnya seperti daun semanggi. Kita bisa lihat pada gambar. Sekarang kita membedakan DNA dengan RNA. Yang pertama kita lihat dari letak dan struktur. Letak DNA di dalam inti, kemudian mitokondria, di kloroplas, dan juga di sentriol. Sedangkan RNA terletak dalam inti sel, juga ada di sitoplasma dan ribosom. Kemudian strukturnya, DNA berbentuk rantai panjang dan double helix atau ganda, sedangkan RNA bentuknya rantai pendek dan tunggal. Selanjutnya, perbedaan dilihat dari fungsi dan kadarnya. DNA berfungsi berhubungan dengan penurunan sifat dan sintesis protein, sedangkan RNA fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. Karena itu, kadar DNA tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan kadar RNA dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Mengapa? Karena kadar DNA atau fungsi DNA maksudnya tidak hanya berperan dalam sintesis protein, tapi juga dalam penurunan sifat. Perbedaan selanjutnya dilihat dari komponen basa nitrogennya. DNA basa nitrogennya adalah purin terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin adalah timin dan sitosin. Kemudian RNA basa nitrogennya purin terdiri dari adenin dan guanin, ini sama dengan DNA. Sedangkan pirimidinnya terdiri dari urasil dan sitosin, ini yang tidak sama dengan DNA. Pada RNA terdapat urasil dan tidak ada timin. Perbedaan berikutnya adalah dilihat dari komponen gulanya. Pada DNA, komponen gulanya adalah deoksiribosa, yaitu ribosa yang kehilangan satu atom O. Kita bisa lihat pada strukturnya, pada karbon kedua hanya tertulis H yang bertanda merah. Kemudian pada RNA, komponen gulanya adalah ribosa. Kita bisa lihat pada strukturnya, di mana pada karbon kedua tertulis OH. Demikianlah perbedaan antara DNA dengan RNA. Demikianlah materi kita saat ini. Terima kasih. Kami mengharapkan dukungan dari kita semua dengan klik subscribe, klik like, kemudian share ke teman-teman yang lain dan beri komentar. Terima kasih.